Biasanya ada dua perbedaan, ada hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum perdata adalah hukum yang memuat ketentuan lebih umum atau lex generalisnya. Sedangkan hukum dagang adalah ketentuan hukum yang lebih khusus atau lex spesialis. Nah, apabila hukum perdata dan hukum dagang ini digabungkan, kita dapat memperkenalkan satu istilah baru, hukum keperdataan. Nah, kita pernah membahas tentang kemajemukan dalam hukum perdata di Indonesia. Kita bisa mengidentifikasi ada hukum perdata nasional di situ, ada di dalamnya juga hukum perdata barat, ada hukum perdata Islam, bahkan ada hukum perdata adat. Jadi hukum perdata saja sudah sangat luas, apalagi jika ditambah dengan hukum dagang. Hukum perdata juga ada yang berskala domestik, tetapi ada yang berskala internasional. Kita mengenal ada hukum perdata internasional. Sekalipun ada pendapat bahwa hukum perdata internasional itu sebenarnya sekadar memuat kaidah-kaidah penunjuk saja tentang hukum perdata nasional mana yang akan berlaku apabila terjadi perselisihan di antara hukum perdata, ya, jadi antara satu negara dengan negara yang lain. Oleh karena itu orang sering menyebutnya sebagai hukum antar tata hukum yang bersifat eksternal. Sistematika yang biasa diajarkan adalah sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu hukum tentang orang, tentang benda, tentang perikatan, dan tentang pembuktian, serta daluarsa. Konon sistematika ini tidak terlalu tepat. Beberapa ahli menyarankan agar digunakan sistematika yang mengikuti siklus kehidupan manusia, sehingga muncul urutan hukum tentang orang, tentang keluarga, tentang harta kekayaan, dan tentang waris. Hukum waris dalam sistematika yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada dalam buku 2 tentang benda, ya. Sistematika seperti ini dikritik mengingat hukum waris tidak hanya mempersoalkan hak kebendaan dan peralihan hak kebendaan dari pewaris ke ahli waris. Hukum waris juga mempersoalkan subjek-subjek yang bisa menjadi ahli waris, sehingga di dalamnya ada area hukum keluarga. Hukum waris juga berkaitan dengan kemungkinan adanya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian, seperti utang piutang. Sebab utang piutang juga diperalihkan dari pewaris ke ahli waris. Di sini berarti ada aspek hukum perikatannya. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa juga dikritik, ya, karena dinilai lebih berdimensi hukum acara daripada hukum material. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia berasal dari Burgerlijk-Wetboek yang berlaku pertama kali di Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838. Di Indonesia, kodifikasi ini baru efektif berlaku pada tanggal 1 Mei 1848, jadi hampir 10 tahun kemudian. Bersama-sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dagang ini berlaku bagi golongan penduduk tertentu saja. Namun sedikit demi sedikit pemerintah Hindia Belanda waktu itu menerapkan bagian-bagian tertentu dari hukum perdata ini ke semua golongan penduduk. Ya, saya ambil contoh dari area hukum perikatan, ya. Kita ketahui bahwa perikatan dapat terjadi karena ada perjanjian atau karena ada undang-undang. Mari kita lihat beberapa asas penting yang dipahami dari aspek hukum perikatan ini. Kita bisa mulai dari asas konsensualisme, ya. Beberapa penulis ada yang menggunakan kata konsensualitas. Asas ini berasal dari kata konsensus, ya. Intinya asas ini mengatakan bahwa perjanjian terbit dan mengikat saat terjadi kata sepakat. Jadi asas ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya punya konsekuensi yang sangat luas, ya. Mengingat peminta dengan si penawar dalam suatu perjanjian tidak selalu bertatap muka. Jika Anda membeli barang secara online saat ini, kapan kata sepakat itu terjadi? Nah, ini pertanyaan menarik, ya.
Karena dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya sudah dinyatakan ya. Ada banyak teori yang akan menjelaskannya. Lalu ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi kebebasan bagi para pihak dalam hubungan perdata untuk menentukan dengan siapa dia harus mengikat kontrak. Objek kontraknya seperti apa ya. Apa objek kontraknya, bentuk kontraknya, dan lain-lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri sudah menyebutkan beberapa jenis perjanjian. Tapi jenis-jenis perjanjian di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga masih terbuka untuk dilakukan. Karena buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bersifat terbuka. Jadi memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan. Waralaba sewa beli adalah jenis-jenis perjanjian yang tidak ada sebetulnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita. Tapi tetap diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah secara perdata. Nah, tentu saja fenomena yang paling kasat mata adalah kehadiran perjanjian-perjanjian standar. Dalam perjanjian standar, klausulanya dibuat secara sepihak. Dalam hal ini biasanya oleh pihak kreditur atau penjual. Lalu kita bertanya, di mana posisi tawar dari debitur atau pembeli? Dengan alasan kemanfaatan dan efisiensi, memang akhirnya perjanjian baku atau perjanjian standar tadi diterima secara sosiologis ya. Dan terjadilah penggerusan terhadap asas kebebasan berkontrak itu. Disinilah sebenarnya diperlukan campur tangan dari pemerintah untuk ikut mengawasi isi perjanjian itu. Khususnya pada klausula baku yang mengandung penghilangan atau pengalihan beban kewajiban dari semula ditanggung oleh kreditur atau penjual kepada debitur atau konsumennya. Selain itu ada penyalahgunaan keadaan atau disebut juga misbruik van omstandigheden yang juga menjadi fenomena menarik seiring dengan perkembangan perjanjian saat ini. Dan ini juga menggerus asas kebebasan berkontrak. Penyalahgunaan keadaan ini di banyak negara sudah diterima sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Namun di Indonesia tampaknya belum diadopsi secara memadai. Padahal penyalahgunaan keadaan kerap terjadi akibat lemahnya posisi tawar dari nasabah atau konsumen. Mereka terpaksa menerima kondisi suatu perjanjian karena memang sedang membutuhkan. Hal ini disadari oleh mitra perjanjian mereka, sehingga keadaan dengan atau posisi tawar yang tidak menguntungkan itu kemudian disalahgunakan demi keuntungan kreditor atau penjual. Nah, penyalahgunaan keadaan ini juga biasanya muncul dalam kondisi pasar yang monopolistik. Oleh sebab itu, kondisi pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat harus tetap diawasi. Ini aspek lain di luar hukum perdata, tapi punya korelasi yang sangat-sangat signifikan. Jadi pasal ini memuat asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas etikat baik. Nah, pada ayat 1 ada kata-kata perjanjian yang dibuat secara sah, ya, yang menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak. Lalu fakta sunt servandanya sendiri ditemukan dari kata-kata berlaku sebagai undang-undang. Ingat, kata berlaku sebagai undang-undang ini tidak lalu diartikan perjanjian itu berubah menjadi undang-undang, bukan ya. Kata-kata ini menunjukkan aspek kekuatan mengikat yang harus dipersamakan. Kekuatan mengikat suatu perjanjian dengan undang-undang. Karena kita ketahui bahwa suatu perikatan bisa lahir karena perjanjian dan dari undang-undang. Kata-kata bagi mereka yang membuatnya menunjukkan aspek personalitas. Nah, bahwa suatu perjanjian perdata harus berlaku bagi mereka saja. Tidak berlaku bagi orang lain atau pihak lain yang bukan si pembuat perjanjian. Sebagai konsekuensinya, jika perjanjian itu mereka yang buat, maka mereka juga yang perlu mengakhirinya melalui kesepakatan di antara mereka. Nah, ayat ketiga berbicara tentang etikat baik. Nah, asas etikat baik ini penting karena jika terjadi perselisihan di antara para pihak yang membuat perjanjian, hukum hanya akan berpihak kepada si pembuat perjanjian yang beretikat baik. Terlepas dia itu kreditur atau debitur, penjual atau pembeli ya. Untuk mempelajari asas-asas hukum perdata, sangat penting bagi para mahasiswa memahami sistematika hukum perdata, baik yang dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang ditawarkan oleh para ahli melalui doktrin-doktrin. Kemudian tolong pelajari konsep-konsep yang penting yang ditawarkan dalam hukum,
dalam hal ini hukum perdata. Dengan cara demikian kita akan lebih mudah untuk memahami apa makna dari asas-asas hukum yang mendasari hukum perdata itu. Saya kira itu yang penting untuk kalian perhatikan.